Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Sultan. Dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips atau gerakan-gerakan untuk pemulihan stroke. Banyak di antara kita, masyarakat kita ini menderita stroke. Pemulihannya belum betul-betul stabil karena apa? Karena tidak diimbangi dengan latihan-latihan yang baik dan benar. Ada banyak latihan, namun ada latihan yang baik dan benar, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi stroke itu sendiri. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencontohkan atau memperagakan gerakan-gerakan yang bisa dilakukan untuk pemulihan pasca stroke. Baik yang sudah mungkin susah untuk bergerak ataupun yang masih setengah-setengah, jadi masih bisa bergerak tapi gerakannya terbatas gitu ya. Stroke itu ada dua yang harus dilatih. Yang pertama ada bagian atas, yang kedua ada bagian bawah, dan latihannya itu harus urut ya, jadi dari atas dulu boleh atau dari bawah dulu, jadi tidak bisa bersamaan. Nanti kalau misalkan sudah sudah lancar, nanti baru bisa secara bersamaan ya. Untuk yang pertama kita melatih gerakan pada bagian tangan. Jadi yang stroke itu biasanya sebelah. Jadi stroke itu sebelah. Jadi misalnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Dan kalau untuk gerakan tangan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jadi kan biasanya kita bisa bergerak begini ya, bisa bergerak begini bebas. Nah, dengan stroke kita gerakannya menjadi terbatas. Jadi harus dilatih setiap persendian. Yang pertama kita melatih pada bagian pundak. Nah, kita bisa berdiri atau mungkin posisi duduk juga boleh. Nah, pundak kita harus diangkat. Ini untuk yang solo ya, untuk yang sendiri. Nanti kita akan buatkan bagaimana ketika ada pendamping. Nanti ada yang bantu. Nah, kita bisa angkat bahunya seperti ini. Sebanyak paling tidak 10 kali. Nah, 5, 6, 7, saya cepetin sedikit, 8, 9, 10. Habis itu setelah selesai melakukan gerakan 10 kali yang untuk shoulder tadi, kita istirahatkan paling tidak 5 sampai 10 detik. Untuk orang yang sehat itu memang mudah ya, sahabat sehat. Untuk yang sehat itu memang mudah dan nggak capek gitu. Tapi untuk yang orang penderita stroke itu biasanya sangat membutuhkan usaha gitu ya. Oke, setelah 10 detik beristirahat, boleh diulang lagi sebanyak 10 kali lagi sampai 6 kali ya, paling tidak 6 kali gitu. Nah, oke, itu untuk latihan pundak. Dan sekarang biasa turun ke siku. Jadi urut dari atas sampai ke bawah, lalu turun ke latihan siku. Bagaimana latihan siku? Latihan siku boleh sambil duduk atau berdiri seperti ini. Kalau masih belum bisa berdiri, harus pakai kursi, bisa duduk ya. Dirapatkan untuk sikunya, dirapatkan boleh seperti ini, baru diangkat seperti ini. Oke, seperti ini diangkat. Untuk apa? Untuk melatih gerakan satu persatu yang seluruh persendian masih. Nah, bagaimana kalau pemirsa di rumah atau sahabat sehat terus nggak bisa nih ngangkat begini, nggak bisa, berarti harus dibantu pakai tangan yang sehat ya, pakai tangan yang satunya. Caranya adalah dipegang tangannya, dipegang jarinya, dimasukin, digenggam, dirapatkan sedikit, baru diangkat. Oke, berapa kali? Sama, 10 kali. 10 kali. Setelah 10 kali nanti boleh beristirahat selama 10 detik. Oke, 7, 8, 9, 10. Diserahkan 10 detik. Oke, setelah 10 detik baru dilanjutkan lagi sampai mencapai 6 kali. Ya, 6 kali dengan gerakan yang sama. Nah, oke. Itu untuk bagian siku tadi ya. Nah, setelah siku apa yang harus kita lakukan? Gerakan itu biasanya setelah siku itu membutuhkan gerakan pergelangan tangan.
Nah, pergelangan tangan ini nggak bisa langsung diangkat, karena begini aja nggak bisa, apalagi ngangkat pergelangan tangan kan. Jadi biasanya harus dibantu pakai tangan yang satunya. Bantu pakai tangan yang satunya, atau diletakkan di meja mungkin, atau di apa saja yang bisa yang ada untuk menopang tangan, bisa dipegang, lalu digerakkan ke atas. 1, 2, 3. Berapa kali? Sama, 10 kali. Setelah 10 kali boleh diistirahatkan. Berapa lama? Sama, 10 detik maksimalnya. Nah, setelah ini semua selesai, baru kita melatih jari. Ya, jari gimana? Jarinya biasanya kalau stroke itu ada yang kalau sudah lama jarinya begini, atau jarinya begini nih, nggak bisa di itu, begini aja jarinya gitu, lemes gitu, nggak bisa di. Nah, caranya adalah untuk yang jarinya menggenggam, ya susah untuk di itu, karena stroke itu biasanya begini kan. Kenapa stroke itu cenderung begini? Karena awalnya dia kaku, terus mungkin dilatih untuk jalan dan menimbulkan rasa takut, karena pasien itu biasanya takut, jadi begini, jadi narik. Makanya latihannya tadi dimulai dari shoulder, baru ke siku, biar apa namanya, simetris gitu loh, biar urut gitu urutannya. Nah, untuk jari kita bisa letakkan di meja. Oke, mungkin di sini ya, seperti ini, diletakkan segini, nggak bisa? Oke, diletakkan. Kan nggak bisa nih untuk langsung terbuka tangannya. Bantu pakai tangan satunya. Tangan satunya tempelin di sini, jalan, congkel, tekan. Ditahan. Berapa lama ditahannya? Boleh 10, boleh 5 detik. Ya, 2, 3, 4, 5. Oke. Biasanya dia gegem lagi. Nah, diulangi lagi sebanyak 10 kali. Gitu. Diulangi lagi. Oke, setelah ini selesai, baru melakukan gerakan bolak-balik. Ya, tadi kan udah begini nih. Nah, sekarang balik. Ingat, untuk penderita stroke, membalik tangan itu tidak mudah seperti orang yang sehat. Ya. Jadi ini kita tidak boleh menyepelekan gerakan-gerakan yang kecil, karena gerakan yang kecil itu untuk orang stroke itu butuh dilatih dengan baik dan benar tentunya. Oke, bagaimana cara yang balik? Kalau sudah bisa atau ada kekuatan, ya dibalik saja. Diulang sebanyak 10 kali. Bagaimana yang belum bisa? Yang belum bisa berarti sama seperti tadi, jarinya disatukan, digenggam. Oke, setelah digenggam, tarik. Tapi tangan yang kanannya, tangan yang stroke-nya juga ikut membantu. Artinya tangan kiri ini, tangan yang sehat itu hanya untuk membantu saja. Jadi fokusnya di otot itu harus dioptimalkan ke bagian yang stroke ngelatihnya. Karena tidak kuat, baru dibantu sedikit pakai tangan yang satunya. Oke. Berapa lama? Berapa banyak? Sama, 10 kali. 10 kali dengan istirahat 10 detik atau 5 detik. Nanti baru diulang sebanyak 6 kali. Oke. Setelah keseluruhan selesai, tadi kita udah melatih pundak, melatih siku, melatih pergelangan tangan, dan melatih jari-jari kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk step selanjutnya adalah yang terakhir, kita untuk orang normal biasanya kita melakukan gerakan seperti ini. Untuk orang normal itu sangat gampang untuk orang normal. Atau boleh terbalik. Nah, itu gampang sekali untuk orang normal. Untuk orang stroke kita harus latih satu persatu. Tadi kita udah melatih shoulder, melatih pundak. Nah, sekarang bagaimana untuk ini? Terus kita melatih apa tadi? Siku. Nah, setelah pundak ini sudah dilatih, siku sudah dilatih, sekarang kita tinggal melatih mengangkatnya. Jadi gerakannya adalah ditekuk dulu sikunya, baru diangkat ke atas. Kalau misalkan nggak bisa sampai ke atas, nggak apa-apa, sebisanya aja. Nah, tapi kembali lagi, stroke itu gerakan-gerakan yang simple pun bisa menjadi sangat susah. Jadi saya sarankan untuk dibantu dengan tangan yang sehat agar lebih
maksimal untuk peregangannya nanti ya. Jadi caranya sama, dipegang pakai tangan yang sehat, digenggam, digerakkan sedikit. Oke, digerakkan sedikit, baru didorong. Ini dorong ya, yang tangannya ini dorong, yang ini narik. Dorong sekuat mungkin. Wah, kuatnya segini aja nih, karena mungkin ada sakit di sini. Karena nanti kan harus diimbangi dengan pengobatan juga ya, untuk ininya, untuk apa, kakunya itu, mungkin dengan penyinaran atau yang lainnya nanti. Tapi yang jelas kita harus bantu semaksimal mungkin. Oh, kalau misalkan segini bisa, ya sudah, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya cuma segini nggak apa-apa. Baru diturunin lagi. Turunnya nggak boleh begini. Nggak boleh langsung dilepas. Jadi itu bisa membuat cedera baru nantinya. Jadi setelah kita angkat begini, kita angkat seperti ini, terus turunnya harus pelan. Diturunin dulu kembali ke posisi yang awal yang kita latihan tadi, baru dibalikin ya. Dipegang, tarik dulu ke posisi yang seperti yang latihan awal, didorong, diangkat. Berapa banyak? Sama, 10 kali dengan istirahat 10 detik. Oke, kalau misalkan gampang, semua itu sudah bisa dilakukan dengan mudah, semuanya sudah bisa selesai, kita bisa melatih kekuatan tangan kita, kekuatan pundak kita, seperti yang begini tadi. Nah, cara untuk mengetahui apakah tangan kita itu sudah cukup kuat atau tidak, motorik kita sudah baik atau tidak, kita bisa melakukannya seperti ini. Oke, ini kan gampang nih ya. Kalau untuk stroke itu biasanya masih miring karena nggak kuat nih, seperti ini nggak kuat, jadi harus miring. Nah, kalau miring berarti harus dilatih dong seperti ini ya. Jadi sahabat sehat harus melatih supaya bisa lebih simetris, lebih lurus begini. Bagaimana caranya untuk mengetahui kekuatannya adalah kita biasanya disenderin ke tembok, jadi semakin mepet tembok. Boleh kita lakukan gerakan seperti ini dulu. Ketika kita belum bisa seperti ini ya, seperti ini belum bisa, nah maka kita tingkat kemiringannya aja itu yang kita kurangi sedikit demi sedikit. Oleh kita bisa seperti ini, bisa diaplikasikan ke tembok terlebih dahulu, baru diputar. Ingat, sahabat sehat itu putarnya pelan-pelan agar kita punya bahu itu tidak cedera nantinya. Karena untuk penderita stroke yang memang sudah melewati masa 3 bulan, itu biasanya pundaknya sudah mulai kaku, gerakannya terbatas, maka itu memang harus membutuhkan perawatan lanjutan nantinya ya. Jadi disenderin ke tembok supaya lebih mempermudah kita. Pelan-pelan, sama seberapa banyak? 10 kali, sebanyak 6 kali pengulangan. Oke, kok ini rasanya udah lebih baik. Kalau lebih baik, coba kurangin lagi, pepetin lagi, baru diangkat. Nah, baru terakhir kalau misalkan memang sudah betul-betul bisa mepet tembok ya, itu baru kita bisa sangat simetris, baru kita bisa lebih simetris. Boleh diulang, boleh dibalik dari belakang ke depan. Itu untuk variasi aja sih sebenarnya. Kalau dari atas, kalau dari depan ke belakang sudah bisa, biasanya dari belakang ke depan juga bisa. Jadi tergantung sukanya aja. Jadi kalau sahabat sehat di rumah sudah bisa simetris seperti ini, sudah bisa nggak kena ya sama temboknya, sudah bisa lebih dekat dengan tembok, itu boleh diaplikasikan dengan nggak pakai tembok. Sudah bisa dilatih lagi, gitu. Sudah bisa dilatih dengan cara yang sama, gitu. Oke, mungkin itu saja untuk bagian tangan. Nanti kita lanjutkan untuk ke bagian kaki.